Sobat BW, kita ketemu lagi di BW Lounge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 hari terakhir ini, sebelum rekaman ini dibuat, ada perdebatan yang cukup menarik berkaitan dengan Kepres 11/2020 yang dikaitkan dengan peraturan pemerintah 21/2020 berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar, PSBB begitu katanya. Apa yang menarik di situ? Di satu sisi, orang yang pro pemerintahan mendukung inilah kebijakan yang paling rasional untuk melawan COVID-19. Sementara pihak yang lain mengatakan ini adalah legalisasi yang pada akhirnya secara malu-malu dikeluarkan oleh pemerintahan. Karena sudah begitu banyak kebijakan-kebijakan lokal dikemukakan dan diterbitkan oleh kepala-kepala daerah. Jadi ini hanya bentuk legalisasi saja. Tapi kemudian ada substansi yang menarik untuk didiskusikan. Di satu sisi, kelompok yang menginginkan lockdown sampai pada kesimpulan atau berangkat dari kesimpulan bahwa untuk membatasi apa yang disebut dengan social distancing itu harus dengan lockdown. Bahkan sekarang social distancing itu sudah diubah, dia harus menjadi physical distancing. Sementara itu di sisi yang lainnya ada yang mengatakan kalau ada lockdown maka akan ada dampak yang begitu besar dan serius yang harus ditanggulangi, dan itu menyebabkan diperlukan dana yang sangat besar sekali. Kalau mau dikecilkan atau disederhanakan, ini sebenarnya ada dua pertarungan. Apakah ingin memprioritaskan keselamatan manusia akibat COVID ini atau ingin menyelamatkan pertumbuhan ekonomi? Dan betulkah PSBB ini adalah jalan keluar, jalan tengah yang bisa mengatasi dua kubu itu? Apakah betul begitu? Di satu sisi, kalau kebijakannya ada lockdown, bukan sekedar dampaknya yang besar yang harus dikendalikan, tapi ini juga menyangkut dana yang besar. Kemudian ada persoalan pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin membiayai kebijakan lockdown karena keterbatasan dana. Tapi apa betul begitu? Ini dari sisi orang yang tidak setuju PSBB. Di sisi yang lain, orang yang setuju dengan PSBB mengatakan kalau tidak lockdown dan kalau itu kebijakannya adalah PSBB seperti sudah disebutkan di dalam Kepres maupun PP yang tadi disebutkan di atas, pertanyaannya adalah how to enforce, bagaimana memastikan bahwa PSBB ini betul-betul bisa ditegakkan. Apa instrumennya, apa alat yang bisa dipakai untuk menegakkan secara sungguh-sungguh dan secara tegak lurus PSBB ini? Kalau sifatnya hanya himbauan lagi, kalau sifatnya menyarankan lagi, pada situasi yang sudah pandemik di mana COVID-19 menyerbu dan menyerang secara luar biasa sekali, maka apakah itu efektif? Jadi kata kuncinya adalah efektivitas. Bagaimana bisa memastikan efektivitas itu bisa secara tegak lurus ditegakkan? Ini soalnya. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan hanya oleh kepala daerah dan kepala pemerintahan saja. Harus juga dilibatkan berbagai elemen di dalam sistem kekuasaan. Itu sebabnya kemudian penting untuk melibatkan kepolisian. Tapi lagi-lagi pelibatan kepolisian ini bukan kemudian menjadi justifikasi harus dilakukan darurat sipil. Tidak di situ. Tapi bagaimana memastikan PSBB ini betul-betul bisa ditegakkan, bukan sekedar himbauan. Ini soalnya. Selama ini berkembang bahwa polisi menegakkan aturan itu dengan menggunakan pasal di dalam KUHP. Sebut saja pasal 218 dan pasal 212. Pasal 218 memberikan justifikasi bila ada kerumunan maka kepolisian bisa membubarkannya. Pasal 212 menyatakan bila ada orang yang tidak mengikuti perintah maka dianggap dia melawan petugas. Pasal ini mau dijadikan alat represif yang bisa untuk menegakkan apa yang disebut dengan kebijakan PSBB ini. Dan ini
sudah dilakukan sebenarnya. Secara diam-diam, polisi sudah menegakkan aturan. Secara diam-diam, kepolisian sudah menjadi instrumen penting untuk memastikan ya segala persoalan yang berkaitan dengan kebijakan COVID sebelumnya itu dapat dilakukan. Nah, sekarang sudah ada justifikasi melalui Kepres dan PP yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB ini. Lalu apa yang akan muncul di lapangan? Kita akan lihat nanti. Bagian pertama menurut saya yang perlu didiskusikan adalah kerumunan harus dikendalikan. Kalau toh terjadi kerumunan, bagaimana mengendalikannya? Apakah hanya dengan himbauan, di mana kemudian ada instrumen kepolisian, atau dengan cara yang lain? Bagaimana mendamaikan kebutuhan-kebutuhan yang secara pokok harus terus difasilitasi, dan itu bisa menjadi penyebab kerumunan. Nah, itu sebabnya kemudian yang perlu digarisbawahi, pertama, siapa yang memastikan seluruh kebutuhan pokok itu bisa difasilitasi? Dengan PSBB ini, pemerintah pusat tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan itu. Dan semuanya kemudian menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Fine. Sekarang pemerintah daerah yang punya kewajiban. Di DKI, Gubernur Anies Baswedan membuat kebijakan karena ada BUMD yang berkaitan dengan food station dan pasar, maka pembelian kebutuhan pokok bisa dilakukan melalui online. Dan salah satu sosiolog kemudian mengatakan ini bagus kemudian untuk mengikut sertakan ojol. Dengan begitu ojol akan mendapatkan bagian dari proses mengatasi persoalan-persoalan ini, dan dia mendapatkan income. Tapi kemudian selain kebutuhan-kebutuhan pokok itu, apalagi yang menimbulkan kerumunan-kerumunan? Yang kedua adalah tidak bisa dinafikan ada begitu banyak acara-acara, baik acara keluarga, acara keagamaan yang melibatkan begitu banyak kerumunan, dan sebagiannya memang sulit untuk dihilangkan. Nah, bagaimana kemudian ini dilakukan? Diusulkan agar instrumen kepolisian tidak menggunakan kekuatan kursif dan represifnya secara serta-merta. Tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang menghormati keadaban. Tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang sungguh-sungguh memastikan bahwa perlu cara-cara yang lebih kondusif. Sobat BW, harus diperhatikan bahwa ketika ingin menegakkan kekuatan kursif, maka harus benar-benar dipilih, harus benar-benar timingful, dan harus benar-benar diperhatikan situasinya. Sobat BW, pembatasan individual melalui PSBB, dan ketika instrumen kepolisian dilibatkan, maka prinsip-prinsip persuasif dalam menegakkan kekuatan kursif harus betul-betul dilakukan. Tidak ada pilihan. Harus benar-benar bersifat persuasif. Ini jadi penting karena sifatnya Kepres maupun peraturan pemerintah tidak sama sekali memberikan instrumen, mekanisme, dan tata cara how to execute, how to enforce, supaya kemudian kebijakan yang bisa dilakukan. Dan lebih-lebih lagi sebenarnya di satu titik yang lainnya adalah bahwa ada kebutuhan untuk bertemu, walaupun masyarakat dihimbau, disarankan, dan diminta untuk mengendalikan betul-betul supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, itu sebabnya sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana bisa menegakkan supaya social distancing yang harusnya disebut sekarang physical distancing melalui PSBB ini betul-betul bisa ditegakkan. Dan cara penegakannya, kalau memang harus dilakukan dengan cara-cara kepolisian atau dengan instrumen kepolisian, maka harus dilakukan secara persuasif. Dan ada satu ide lainnya sebenarnya. Untuk daerah-daerah yang mempunyai Satpol PP, Satpol PP bisa dilibatkan menjadi bagian penting yang sifatnya persuasif ini. Dan saya menduga Satpol PP juga mempunyai mekanisme bagaimana melakukan peneguran dengan cara-cara persuasif. Dengan begitu kemudian akan dibangun satu sistem atau akan terbangun satu sistem untuk mengontrol itu. Yang jauh lebih penting lagi adalah masing-masing kita menegakkan mekanisme supaya bisa mengendalikan kerumunan-kerumunan dan mekanisme yang bersifat lokal. Mungkin jangan-jangan
bisa bersifat lebih efektif untuk mengatasi ini. Sekali lagi, ini penting ditegakkan. Sobat BW, kita mulai melihat banyak video yang sekarang beredar bahwa sebagian masyarakat menolak tempat pemakaman umum yang di dekat tempat tinggalnya itu digunakan untuk mengubur orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Dalam konteks seperti itu, jika terjadi perbedaan pendapat masyarakat, mudah-mudahan tidak diterapkan tindakan-tindakan represif dari kepolisian. Yang harus diberitahukan adalah apa betul orang yang ingin dikubur itu justru menjadi penyebab berkembangnya COVID. Mudah-mudahan kalau cara-cara persuasif dilakukan, di mana tokoh-tokoh informal leaders, tokoh-tokoh agama turun, ini bisa diselesaikan. Lagi-lagi, penegakan hukum itu tidak harus dengan kekerasan. Penegakan hukum itu bisa dengan membangun kesadaran, dan pada titik itulah hukum bisa ditegakkan karena berbasis pada kesadaran, bukan kekerasan. Sobat BW, pada akhirnya, walaupun sebagian masyarakat mempersoalkan PSBB dan seharusnya lockdown, mungkin sekarang adalah waktunya bagaimana menegakkan PSBB secara tegak lurus. Persoalan utamanya di dalam Kepres nomor 11 tahun 2020 maupun Peraturan Pemerintah 21/2020 tidak disebut secara jelas mekanisme to enforce kebijakan PSBB ini. Nah, itu sebabnya ketika kepolisian sudah dilibatkan dan dari awal mereka sudah terlibat, maka cara-cara persuasif menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Tapi bukan itu saja, sebaiknya juga dilibatkan seperti Satpol PP dan juga dilibatkan elemen-elemen penting di dalam masyarakat yang bisa melakukan teguran-teguran yang bersifat persuasif. Dan semoga dengan cara seperti ini, maka PSBB bisa ditegakkan. Dan juga kita bisa menghadapi COVID secara bersama-sama. Terima kasih. Saya Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.